Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Jadi di video kita kali ini sudah beberapa lama ya baru buat video. Di video kita kali ini saya akan membahas tentang arti sebuah nama atau sapaan-sapaan yang biasa kita dengarkan di masyarakat Bugis. Oke, langsung saja. Yang pertama, nama. Setiap orang itu harus memiliki nama, pasti memiliki nama. Dan nama biasa dikatakan adalah doa. Biasa dikatakan nama itu cerminan kepribadian manusia itu sendiri. Jadi kalau aku umpamana di ilengnya aseng anak tak umpamana alingnya aseng makasingnya alingnya aseng yang memiliki makna yang bagus, sehingga nanti arti dari sebuah nama itu sendiri melekat pada jati diri anak tersebut. Sabab itu mi biasa ogi tomatata ogi aku mak bere aseng ngala senurang nih. Contohnya engka anak umpamana tu 15 asile asenna umpamana natahang magai sarek pamay tahang nih. Engka anakna alasan senurang nih nawirengnya sengambuk tuh namu mati tuh senurang mana ngakyo giero nawirengnya sang anakna la dalle kama na wading may gadalle na. Jadi masyarakat Bugis pada umumnya zaman dulu aku melo ini nawireng anakna aseng itu ada doa atau ada keinginan di dalamnya pada nironang orangnya sa dalle rekomanya may gadalle na. Tapi nekatosi makukwe ada ko rieng kalinga asan na anak na tau melo ikren dek mana marigaga makasih anak tapi makasih asan na tapi yang penting irisan aga makna na. Jadi anak-anak umpamana riolo riweringnya sang akito mantuan na nasaba melo ikren nasilay iwiringnya sakito mantuan Abdurrahman nasilay Blakey melo ikren padahal ini sengartin na aku artin na yero Blakey asubolong. Jadi perlu diperhatikan. Iwirengnya asar itu matuan na umpamana Sulaiman asilay Jack sebab magi melok keren. Iwirengnya asar nga kita matuan na Indok Cening nasilay nasingkai Ince nigero Ince Indok Cening mato ngayon ida fa keren. Iwirengnya asang umpamana Indo Mas nasingka Imas nga yero Imas Indo Mas melo na pakeren. Kemudian Idi Ogi dalam sapaan-sapaan Idi Ogi ako umpamana engka to melo igurai ako burane are di melo yolli engka to maku tanangnya senna aku burane itambel lah pamulan na umpamana lah kebba aku makun rai itambay i umpamana i putri makasih meteng kalinya. Tapi nareko si seler ni si sele umpamana i kebba makalali yang kelinga la putri makalali yang kelinga. Jadi engkame to sapaan-sapaan tersendiri aki di ogi
Kemudian nareko yasa-yasa tak cedek macu na cedek na jadi tapi dek topa nama cuala de biasa yoli deng aku Makassar daeng aku idi ogie deng magi deng iya dengku ataukah yang lebih narik ya atau macu cuapi cedek biasa yoli iya amure magi amure. Dan setiap perkataan yang dilafazkan oleh masyarakat Bugis pada umumnya yang masih mengerti sopan santun biasa itu nariko engka ada na mulai na sabat tabe dengku tabe amure ataukah sapaan yang umurnya hampir sama itu biasanya sapo tabe sapoku tabe sila surakku. Dan kemudian kalau tingkatan di atasnya lagi kalau ingin menyapa biasa itu kata fuang tabe fuang mapake fuang angka to yang menyebutnya fung tabe fung mapake fung. Jadi luar biasa masyarakat Bugis pada umumnya itu sangat memegang erat yang namanya sopan santun dalam perbuatan maupun sopan santun dalam perkataan. Kemudian sapaan ketika seseorang sudah menikah mak bali boleh umpamana pada pura boting pada engka anakna sapaannya beda lagi di sana tapa yoli bamia sana tapi dilihat dulu siapa nama anaknya umpamanya anaknya namanya Putri panggilannya pun beda bapaknya Putri mamaknya Putri mapakor dek na tapa yoli asana. Jadi luar biasa. Kemudian kalau yang ingin menyapa itu anaknya, anak dari tetangga, itu sapaannya beda lagi. Kita harus tahu siapa nama bapak itu atau siapa nama ibu itu. Kita sapa. Caranya seperti ini. Fuang. Kita tambah fuang atau fung. Umpamanya tetangganya bapak anak tetangganya bapaknya namanya Iqbal. Fuang Iqbal, fung Iqbal. Fuang Iqbal. Jadi sapaannya seperti itu. Tidak langsung memanggil saja ya seperti tadi bapaknya Putri, tidak seperti itu. Jadi iro idi ogi dari segi perkataan dan perbuatan itu sangat dijaga karena di sana mengandung nilai-nilai adat istiadat sopan santun di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi dari pengambilan nama di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna itu bisa semua kita jadikan sebagai referensi untuk memberikan anak kita nama. Kita ambil dari Asmaul Husna, banyaknya itu di Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini manibawa lo kita tambah Muhammad Rahman, Muhammad Rahim, atau Abdurrahman, Abdurrahim. Dan semuanya memiliki makna. Kita sedikit telaat tentang nama-nama yang ada di Bugis. Umpamanya Misbahuddin. Misbah, Al-Misbah itu adalah artinya lampu. Kemudian ad-din adalah agama. Misbahuddin, lampu agama. Yang diniatkan orang tuanya memberikan nama Misbahuddin, mudah-mudahan anaknya bisa menjadi lampu. Lampu itu kan terang, bisa menerangi agama.
Misbahuddin, lampu agama. Syamsuddin, asyamsu, itu matahari. Ad-din, agama, matahari agama. Mudah-mudahan dia bisa bersinar, menyinari agama, bisa bermanfaat di dalam agama. Qamaruddin, qamar itu bulan. Apalagi banyak sekali contoh-contoh. Amiruddin, pemimpin agama. Banyak sekali. Dan ketika kita memberikan nama kepada anak kita, umpamanya ketika artinya itu salah atau tidak, bisa dikatakan tidak baik, itu sangat berdampak kepada anaknya. Karena jangan sampai, karena banyak kasus yang kita dapat sekarang, contohnya di sekolah-sekolah dasar, itu banyak anak-anak yang berkelahi hanya karena sapaan nama. Jadi kita harus perbaiki untuk memberikan nama kepada anak kita. Kemudian dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada satu orang tua yang melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa anak saya nakal? Magi ro anakku mabetanada. Ya aku wasoy matin robawa letu arawing wenni finalolang. Aku kay fadangi kita motoana denang kering kalingan." Rasul menjawab, "Siapa namanya?" Dia pun menjawab, "Hufas." Hufas itu artinya kelelawar. Jadi dari arti dari sebuah nama itu bisa menjadi merasuk ke kepribadian anak itu sendiri. Kita lihat kelelawar. Kelelawar itu pagi sampai siang sampai sore itu tidur. Dia baru berkeliaran kalau malam. Nah, itulah. Jadi kita harus perbaiki. Kalau untuk memberikan nama kepada keturunan kita nanti, anak kita nanti, atau ada anak dari saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, kita bisa sarankan nama-nama yang baik yang ada di dalam Al-Quran, yang mempunyai makna, mempunyai arti yang bagus, sehingga itu bisa menjadi atau itu bisa menyatu dalam kepribadian anak itu sendiri. Kita berpikir saja secara logika, kan perkataan itu adalah doa. Kalau nama anak itu sudah bagus, artinya sudah bagus, 10 orang yang memanggilnya itu sudah didoakan. Tapi kalau namanya memang sudah buruk, 10 orang yang memanggilnya, efeknya akan berdampak kepada anak itu. Bisa jadi sifatnya akan berubah mengikuti arti dari sebuah namanya. Oke, sila suruh kumandang oleh kapan sikoni kapang pembahasan tak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen. Kalau ada yang ingin dikritik, silahkan di komen. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan di komen. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.